Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Jawa Tengah bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Truk senggol motor di Klaten, 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka. Imbas perbaikan jalur Semarang Purwodadi, Jalan Desa Jamus di Demak terkena dampaknya. Meski stok beras diklaim surplus, harga beras di pasar tradisional Kota Tegal malah mahal. Satu orang tewas dan 1 lainnya terluka dalam kecelakaan di Klaten. Kecelakaan terjadi lantaran truk menyenggol motor saat hendak mendahului. Minggu sore, truk tronton yang dikemudikan Duki menyenggol motor yang dikendarai Sumi dan Supardi di Jalan Raya Solo Jogja, Desa Melese, Kecamatan Ceper, Klaten. Saat itu Duki bermaksud untuk mendahului motor yang dikendarai Sumi dan Supardi. Namun ia kurang berjalan ke kanan hingga membentur motor. Sumi dan Supardi pun terluka dan dilarikan ke rumah sakit Surojadi Tirtonegoro, Klaten. Namun setibanya di rumah sakit, Supardi meninggal dunia. Semula KPM truk tronton warna hijau berjalan dari arah Solo menuju Klaten, sedangkan SPM kendaraan roda 2 berjalan searah di depannya di lajur sebelah kiri. Menjelang kejadian sampai di TKP diduga KPM truk tronton warna hijau bermaksud mendahului SPM kendaraan roda 2. Pada saat mendahului kurang berjalan ke kanan sehingga terjadi benturan dengan SPM kendaraan roda 2 tersebut. Kendaraan truk dan motor dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kecelakaan melibatkan 2 kendaraan juga terjadi di ruas Jalan Dukuh Brambang, Kedaung, Sragen, Minggu malam. Lagi-lagi pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan di Kedaung, Sragen, Minggu malam lalu. Evakuasi jasad yang meninggal pun mengundang perhatian warga. Kecelakaan berawal saat sebuah motor dan pickup melaju dari arah berlawanan di Jalan Dukuh Brambang. Kedua kendaraan bersenggolan hingga akhirnya menewaskan pengendara motor. Sepeda motor dengan mobil pickup, sepeda motor dari arah selatan dan pickupnya dari arah barat ke timurnya, dan terjadi di perempatannya yang mengakibatkan pengendara sepeda motornya meninggal di TKP-nya. Petugas pun lalu melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kecelakaan. Petugas juga memeriksa pengemudi pickup di Polsek Kedaung. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Imbas adanya perbaikan jalur Semarang Purwodadi, Jalan Desa Jamus di Kecamatan Meragen, Demak kini terkena dampaknya. Jalan menjadi macet setiap jam pergi dan pulang kantor, serta kondisinya kian memprihatinkan, terutama jembatan Kali Babon. Macet sudah jadi makanan sehari-hari warga yang melintas di Jalan Dukuh Girjen Raya, Desa Jamus, Kecamatan Meragen, Demak. Setiap jam berangkat dan pulang kerja, kendaraan roda 2 dan 4 pasti terjebak di perempatan jalan jembatan Kalibabon. Kemacetan di jalur penghubung Demak dan Semarang tak hanya soal tingginya volume kendaraan, tetapi jalan yang kecil dan tidak bisa menampung jumlah kendaraan dalam jumlah besar. Ini semenjak jalan Penggaron itu diperbaiki, langsung lewatnya pada ke sini. Oh, ini arah mana kemana, Mas? Ini ke sana arah Bangkatayu, ke sana jalur alternatif ke Penggaron. Ini kalau macet bisa sampai berapa jam, Mas? Ini kalau kemacetan mungkin sampai maghrib ini kemacetan. Semoga sukarelawan membantu jalan biar lancar gitu, Mas. Terus harapannya warga seperti apa, Mas? Ya untuk harapannya
rehab pembangunan jembatan baru yang lebih layak maksudnya. Ini lebarnya sekitar berapa ya? Kalau lebar Kurang lebihnya 2,5 meter, 2,5 meter. Tetapi ketidaksabaran pengendara yang ingin selalu mendahului, namun kepadatan di titik ini adalah imbas dari perbaikan jalan Semarang Purwodadi. Jembatan Kalibabon jadi jalan alternatif warga. Hanya saja kondisi jembatan cukup memprihatinkan. Beberapa titik terlihat tak lagi rata. Kepala Desa Jamus khawatir jika dibiarkan kerusakan jembatan semakin parah. Jembatan yang ada di Desa Jamus ini sebenarnya memang tidak layak untuk lalu lintas kendaraan roda 4 sebenarnya. Tapi mau gimana lagi karena kondisi pembangunan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah, mau tidak mau ini menjadi jalur alternatif bagi para pengguna jalan. Kami khawatirnya kalau ada kejadian bencana yang menimpa jembatan ini, karena jembatannya sebenarnya secara fisik tidak layak untuk digunakan. Dan kalau berharap untuk dibangun oleh pemerintah desa, anggaran desa saya tidak akan mampu karena anggaran ini mencapai minimal 2 miliar lah untuk membangun jembatan ini. Pemerintah desa pernah mengajukan permohonan perbaikan jembatan Kalibabon karena dinilai tidak layak dilalui kendaraan roda 4 lebih. Namun permohonan itu belum juga direspon. Saat ini tengah berlangsung betonisasi jalan Semarang Purwodadi sepanjang 2 km. Perbaikan jalan sejak Juli hingga akhir bulan Desember nanti membuat warga harus mencari jalur alternatif. Salah satunya di jalur Desa Jamus yang terkena imbasnya. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Mengatasi kebakaran hutan di musim kemarau, petugas gabungan menggelar latihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Grobogan. Dalam simulasi ini, petugas juga menggandeng masyarakat untuk bisa memadamkan kebakaran dengan alat seadanya. Bertempat di hutan Segoro Gunung, Kecamatan Gabus, Grobogan, petugas gabungan dan masyarakat menggelar latihan penanganan kebakaran. Di sini warga diajarkan untuk memadamkan kebakaran saat melihat ada titik api di dalam hutan. Simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan untuk mengatasi potensi kebakaran hutan yang biasa terjadi pada musim kemarau. Dengan pelatihan ini saya jadi paham tentang kebakaran hutan. Jadi kalau setiap saat ada kebakaran hutan saya langsung bisa bertindak. Kita melaksanakan apel siaga kebakaran hutan dan lahan. Tujuannya adalah untuk melihat kesiapsiagaan kita dalam rangka mencegah, intinya adalah mencegah kebakaran hutan dan lahan dan cara menangani apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Penanganan kebakaran hutan dan lahan bisa ditangani masyarakat dengan menggunakan tongkat maupun kayu. Titik api bisa dipukul-pukul menggunakan tongkat ataupun kayu. Jika titik api semakin membesar, masyarakat bisa melapor ke perhutani maupun damkar. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.